Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya siswa-siswi kelas 11? Nah, hari ini kita masuk pada pelajaran Pendidikan Agama Islam pertemuan 11. Nah, materi pada kali ini yaitu masa kejayaan Islam yang kita nantikan pasti kembali. Ya, dalam garis besarnya yaitu masa kejayaan Islam. Ya, cukup beralasan jika kita menyatakan bahwa peradaban Eropa tidak dibangun oleh proses generasi mereka sendiri tanpa dukungan peradaban Islam. Sedangkan menurut Barack Obama ya, peradaban berhutang besar pada Islam. Bahkan mereka yang non-Muslim mengakui bahwa Islam berpengaruh besar dalam perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa. Karena pada dasarnya perkembangan ilmu pengetahuan itu lebih maju di Eropa, banyak berkembang di Eropa. Kesemua itu Islamlah yang berperan penting dalam kemajuan tersebut. Iya. Jadi pernyataan tersebut menggambarkan bahwa siapapun sesungguhnya tak akan bisa mengelak untuk mengakui keagungan peradaban Islam pada masa lalu, ya, dan sumbangsinya pada dunia, ya, terkhusus di Eropa. Meski banyak ditutup-tutupi, ya, pengaruh peradaban Islam terhadap kemajuan Barat saat ini tetaplah nyata. Contohnya kayak Bapak Filsafat, ada Socrates, ya, ada Aristoteles, ya. Padahal sebelum itu ada, ya. Padahal sebelum itu ada yang berjaya, yaitu dari kalangan umat Islam. Ya, kita sebagai umat manusia yang diberi akal, pastinya kita harus mengingat apa yang terjadi pada masa lalu dan bagaimana kejadiannya. Nah, akal bisa memprediksi kejadian yang akan datang dengan belajar dari masa lalu. Ya, contoh gambaran Islam di sekitar kita. Yang pertama yaitu runtuhnya peradaban Islam pada masa lalu dikarenakan mulai pudarnya ketaatan pemeluknya terhadap Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, saling dengki, saling serakah. Jadi itulah yang menyebabkan mundurnya, ya, kejayaan umat Islam. Banyak yang serakah, banyak yang dengki akan ilmu pengetahuan, ya, iri dan lain sebagainya. Kemudian modernisasi, ya, telah mengglobal, ya, secara sadar berdampak pada dua hal. Di satu sisi mempermudah aktivitas manusia, tetapi di sisi lain mempermudah pula untuk melakukan tindak kejahatan. Hal ini sebenarnya menuntut adanya bangunan moral yang kokoh. Nah, seperti saat ini, ya, kita ini berada di zaman modern, ya, modern, ya, bukan, ya, modern. Nah, jadi kita hidup di zaman digitalisasi. Apa-apa harus menggunakan gadget. Tapi itu ada dampaknya terkadang, ya. Yang pertama, gadget itu kadang, ya, positifnya sih mempermudah kita gitu sebagai pengguna. Tetapi, ya, banyak orang yang sudah menggunakan teknologi itu sebagai kejahatan. Contohnya sering terjadi penipuan melalui telepon dan lain sebagainya. Oke, yang ketiga yaitu perpustakaan sekolah sebagai jantung peradaban tidak banyak dikunjungi karena terlena dengan mainan baru berupa alat komunikasi seperti handphone. Nah, jadi sekarang ini ya perpustakaan itu sunyi, ya nggak seperti dulu. Seperti kalau dulu itu ramai gitu. Kenapa? Kalau dulu tuh orang belum mempunyai gadget. Di era tahun 2000-an itu masih susah. Gadget itu masih susah, nggak semarak dimulai tahun 2004, 2010 sampai sekarang ini. Ya, periodisasi sejarah Islam. Yang pertama itu ada periode klasik. Periode klasik itu dari tahun 650 sampai 1250. Ya, itu ada dibagi dua, ya, dua fase, ya. Yang pertama fase ekspansi, ya, kedua, ya, fase disintegrasi. Periode ini sejak kelahiran Nabi Muhammad SAW sampai didudukinya Baghdad, ya, oleh Hulagu Khan. Ya, adapun yang menjadi ciri bagi periode ini dengan mengabaikan adanya dinasti-dinasti yang tumbuh dan tenggelam di masa dinasti Abbasiyah. Dinasti ini sama dengan kerajaan, seperti itu, ya. Kepala negara atau khalifah, ya, tetap dijabat oleh seorang yang dianggap sebagai pemimpin tertinggi negara, walaupun hanya sekedar simbol,
Oke. Itu tadi periode klasik. Nah, periode pertengahan. Periode pertengahan ya, itu ada dua fase ya, fase kemunduran. Jadi di periode pertengahan ini ada fase kemunduran. Fase kemunduran itu sekitar tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Kemudian fase munculnya ketiga kerajaan besar mulai dari tahun 1500 sampai 1800 Masehi yang dimulai dengan zaman kemajuan dan zaman kemunduran. Ciri periode ini bahwa tanpa menghilangkan kenyataan adanya dinasti Umayyah di Andalusia, Spanyol ya. Lagi-lagi ke Eropa. Wilayah Islam lainnya telah tercapai berada di bawah tiga kekuasaan yang saling bermusuhan. Satu kekuasaan berada di Andalusia yang dipegang dinasti Utsmaniyah, satu lagi berada di Mesir yang dipegang oleh dinasti Mamluk, dan yang ketiga kekuasaan yang dipegang oleh dinasti dua Khan dari Mongol yang berkuasa di Persia. Jadi ini tiga dinasti ini saling bertentangan. Ya. Kemudian itu kalau tadi ada dinasti periode pertengahan, ini ada periode modern. Periode modern ini yaitu dari tahun 1800 dan seterusnya. Berarti sampai sekarang ini kita udah di periode modern. Ya, yang seperti saya bilang tadi sebelumnya. Periode modern ini merupakan periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaru Islam. Ya, ciri periode ini ialah seluruh wilayah kekuasaan Islam, baik langsung ataupun tidak langsung, ya, telah berada di bawah cengkraman wilayah Barat sampai kemudian setelah Perang Dunia Kedua kembali memperoleh kemerdekaannya. Dalam periode ini, ya, umat Islam berkenalan langsung dengan kebudayaan Barat, sehingga ya kita sadari sampai saat ini budaya-budaya Islam itu hampir tertutupi sama budaya-budaya Barat. Contohnya aja di Indonesia. Walaupun di Indonesia mayoritas itu Islam, jumlah penduduk Islam yang paling terbanyak, tapi sudah banyak dikuasai oleh budaya-budaya Barat, ya seperti itu ya. Lantas kapan masa kejayaan umat Islam ya? Masa kejayaan Islam terjadi pada tahun 650 sampai 1250 atau yang kita sebut tadi itu periode klasik ya di sebelumnya. Ya, pada waktu kurun itu ya terdapat dua kerajaan besar, yaitu kerajaan Umayyah atau kita sering sebut Bani Umayyah dan kerajaan Abbasiyah atau Daulah Abbasiyah, Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Jadi itu ya, itu pada masa kejayaan Islam itu di situ pada tahun klasik ya, bukan klasik. Lantas kemajuan umat Islam pada Bani Umayyah maupun Bani Abbasiyah terjadi tidak secara tiba-tiba ya, ada penyebabnya. Apa itu? Ada dua faktor. Yang pertama itu faktor internal. Faktor internalnya yaitu konsistensi dan istiqomah umat Islam dalam ajaran Islam, ya, kepada ajaran Islam. Jadi fokus dan ditekuni. Kemudian yang kedua, ajaran Islam mendorong umatnya untuk maju. Ketiga, Islam sebagai rahmat yang seluruh alam. Kemudian faktor eksternal, ya eksternal ini dari luar. Kalau internal itu faktor dari dalam dirinya. Lantas kalau faktor eksternal itu terjadi asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Ya, asimilasi ini yaitu penggabungan. Ya. Kemudian yang kedua, gerakan terjemah. Usaha penerjemah kitab-kitab asing dilakukan dengan giat pada masa Daulah Abbasiyah dan Daulah Umayyah. Jadi itu ada kedua faktor eksternal dan faktor internal. Ya, dari gerakan tersebut muncullah tokoh-tokoh Islam yang memiliki semangat ijtihad ya, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, antara lain ada di ilmu filsafat. Di ilmu filsafat itu ada namanya Al-Kindi tahun 809 sampai 873 Masehi. Jadi ini masih berada dalam periode klasik ya. Kalau kita lihat tadi ini periode klasik itu sampai 1250. Kemudian Al-Farabi, ada Ibnu Bajjah, ya, ada Ibnu Tufail, kemudian ada Ibnu Sina, Al-Ghazali, kemudian ada Ibnu Rusdi. Nah, ini semua masih pada periode klasik. Jadi inilah munculnya tokoh-tokoh
pada masa kejayaan yang berhasil menjadi tokoh-tokoh ilmuwan, ya, ilmuwan pada umat Islam. Kemudian yang kedua ada bidang kedokteran. Yang pertama itu ada Jabir bin Hayyan, ya, Hurain bin Ishaq, ya, Tobib bin Qura, kemudian Ar-Razi atau Raziz, ya. Ini tokoh-tokoh masih dalam periode klasik seperti itu. Jadi ini bidang kedokteran. Tadi ada ilmu filsafat, kemudian ada bidang kedokteran, kemudian matematika. Nah, kalau kita ada yang sering mendengar, belum pernah mendengar ini, ya, ini perlu kalian ketahui bahwa bapak matematika kita sebenarnya yaitu Al-Khawarizmi, ya. Saya sering dengar Al-Khawarizmi. Nah, itu bapak matematika umat Islam. Kemudian yang kedua ada Umar Al-Furqan. Kemudian yang ketiga itu bidang astronomi. Astronomi itu bagian angkasa, ya. Yang pertama itu ada Al-Farazi, pencipta astrolabe. Kemudian Al-Ghattani, ada Abul Wafa, kemudian Al-Farghani, ya. Jadi ini banyak lagi, ya. Yang keempat tadi setelah bidang astronomi, ya, kita lihat yaitu ada bidang seni ukir, ya. Ada yang keenam itu ilmu tafsir. Kemudian yang ketujuh itu ada ilmu hadis. Ada Imam Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, Tirmizi, dan ada dua lagi. Itu ada kita sering dengar yaitu Kutubus Sittah. Hadis yang bisa dikategorikan sahih. Ya, tokoh pada masa kejayaan. Nah, inilah kalau bisa dibilang ini tokoh-tokoh pada masa kejayaan umat Islam. Dan semua ini masih dalam periode klasik seperti itu. Mulai dari Ibnu Rusdi, Al-Ghazali, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, ya. Sebagaimana disebutkan, banyak sekali tokoh-tokoh Islam yang memiliki keahlian, ya, dalam berbagai ilmu. Nah, di sini jelaskan sebagai biografi beberapa tokoh secara singkat. Selanjutnya, tokoh-tokoh yang tidak dijelaskan biografinya bisa kalian cari melalui buku-buku yang membahasnya. Nah, ini ada saya berikan biografi tentang kelima tokoh tersebut. Nah, nanti kalian bisa baca di PowerPoint-nya. Insya Allah nanti bisa jadi masuk sih ke ujian semester kita. Jadi bisa dibaca-baca dan dipahami, ya. Mulai dari tahun kapan sampai tahun berapa. Nah, seperti itu. Ini ada, ya, nanti kalian bisa baca, ya. Ini mulai dari Ibnu Rusdi. Dalam kitabnya ada namanya Kitab Bidayat Al-Mujtahid. Nah, itu karangan Ibnu Rusdi. Kemudian ini ada biografinya Ibnu Rusdi. Kemudian ini ada Al-Ghazali. Al-Ghazali ini bisa sering kita dengar yaitu bapak teologi, bapak ilmu tasawuf, seperti itu. Kemudian ada Al-Kindi, ya, Al-Kindi atau nama kelas 12 Al-Kindi. Kemudian ada Ibnu Sina. Ya, Ibnu Sina ini juga terkenal di ilmu kedokterannya. Jadi kita langsung masuk ke tugas seperti biasa. Tugasnya yaitu resumlah kembali materi pada pertemuan ke-14. Tulislah di buku catatan, kemudian foto dan upload pada link yang telah saya berikan. Ya, jangan lupa dibaca-baca materinya. Demikian untuk hari ini. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur hari ini.